Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Sahabat petang 29 November, pelajaran ke-10, judulnya Yosua Sejati. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Mazmur 119 ayat 2. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Tuhan, yang mencari Dia dengan segenap hati. Amin. Untuk pelajaran pekan ini silakan membaca 1 Korintus 10 ayat 1-13, Matius 2 ayat 15, Yosua 1 ayat 1-3, Kisah 3 ayat 22-26, Ibrani 3 ayat 7 sampai pasal 4 ayat 11. Juga 2 Korintus 10 ayat 3-5. Ayat hafalan 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Dalam kitab Yosua terdapat kesan bahwa kehidupan tokoh utamanya menunjuk pada suatu realitas yang jauh lebih besar daripada orang itu sendiri. Kita melihat prinsip ini di seluruh Alkitab. Seperti tanah Kanaan, suatu simbol pengharapan kekal kita di bumi yang baru. Dan tentu saja ibadah bait suci di bumi menunjuk pada realitas yang lebih besar, yaitu Ibrani 9 ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang, dengan kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang tidak dibuat oleh tangan manusia, artinya bukan dari ciptaan ini. Terjemahan New King James Version. Tetapi muncul pertanyaan, dengan cara apa Yosua menunjuk kepada penggenapan di masa depan? Bagaimana kita dapat yakin bahwa penafsiran kitab ini adalah sah? Apa prinsip-prinsip Alkitabiah yang mengendalikan penerapan kitab Yosua pada realitas perjanjian baru dan peristiwa-peristiwa akhir zaman? Pekan ini kita akan melihat prinsip-prinsip penafsiran Alkitab mengenai tipologi. Kita akan mempelajari bagaimana Alkitab sendiri mengandung indikator-indikator tipologi dan bagaimana kehidupan Yosua menubuatkan pelayanan Mesias dan menunjuk kepada simbolisme yang digenapi di dalam gereja dan juga di dalam penggenapan sejarah manusia. Sahabat juga perlu melengkapi waktu untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan bacaan Alkitab sedunia, percayalah kepada nabi-nabinya yang melanjutkan dari Hakim-Hakim pasal 16. Tuhan memberkati kita semua.